Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin dan hadirat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan perdana kita. Kita akan mencoba membahas suatu kitab yang sangat mulia, yaitu kitab tentang fikih yang judulnya Bidayatul Mujtahid Nihayatul Muqtasid, ya. Yang dikarang oleh Abul Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi, yaitu Ibn Rushd Al-Hafid yang wafat pada tahun 595 Hijriyah. Ya. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan bahas pertama kali tentang muqaddimah. Ya. Yang pertama kita akan bahas tentang urgensinya kitab ini. Ya. Urgensinya kitab Bidayatul Mujtahid. Kitab ini memiliki banyak kelebihan, ya. Saking begitu hebatnya kitab ini dipuji oleh banyak ulama, ya. Di antaranya dipuji oleh Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Tarikh Islam. Beliau berkata, "Kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid fil fiqhi 'allala fihi wa wajjah." Ya, kitab fikih ini di mana Ibn Rushd kemudian memberi ta'lil tentang yaitu sebab permasalahan khilaf wa wajah, kemudian beri pengarahan terhadap permasalahan khilaf yang adalah masalah fikih. Kemudian yang di akhir ibaratnya Al-Imam Az-Zahabi berkata rahimahullahu taala, "Wala na'lamu fi fannihi anfa'a minhu wala ahsana masaqan." Ya. Dan kami tidak mengetahui ada buku yang lebih bermanfaat dari buku ini dalam dalam ilmu fikih. Anfa'a minhu, tidak ada yang lebih bermanfaat dari kitab Bidayatul Mujtahid, ya. Wala ahsana masaqan, dan tidak ada yang kitab yang memaparkan masalah fikih dengan cara yang terbaik seperti kitab Bidayatul Mujtahid. Ya. Ini menunjukkan tentang urgensinya kitab ini, ya. Oleh karenanya kitab ini adalah salah satu kitab yang menjadi muqarrar atau kurikulum di Al-Jami' Islamiyah bil Madinah Al-Munawwarah, yaitu di Universitas Islam Madinah, ya. Ketika zaman saya belajar, ya, kitab ini masih menjadi kitab muqarrar, ya, menjadi kurikulum, di antara sebab karena kita tahu yang belajar di Universitas Islam Madinah dari berbagai mancanegara, lebih dari 100 negeri dari negara-negara Islam yang memiliki mazhab yang berbeda-beda. Ada yang bermazhab Hambali, ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hanafi, dan ada yang bermazhab Maliki. Kemudian mereka berkumpul di Universitas Islam Madinah, kemudian mereka belajar fikih. Di antaranya yang menjadi muqarrar adalah kitab Bidayatul Mujtahid. Tentunya kitab ini dipilih oleh para ulama sebagai muqarrar karena dia adalah termasuk atau buku yang terbaik dalam membahas fikih 4 mazhab, ya. Jadi kita akan menjelaskan beberapa sisi, ya, bagusnya kitab ini, ya. Ada beberapa sisi tentang urgensinya kitab ini, ya. Yang pertama, ya, kitab ini menjelaskan, ya, fikih 4 mazhab, bahkan lebih, tidak hanya 4 mazhab, ya. Bahkan beliau terkadang menyebutkan di luar dari 4 mazhab. Itu pendapat para salaf yang di luar dari empat mazhab, menjelaskan fikih 4 mazhab, ya. Dengan komparasi tentunya, perbandingan, ya, di antara pendapat-pendapat fikih tersebut, ya. Kemudian di antara keistimewaan kitab ini, ya, tidak hanya, yang kedua, tidak hanya memaparkan
dan ini yang kelebihan dari kitab ini, tidak hanya memaparkan permasalahan dengan pendapat-pendapatnya, berbagai pendapat-pendapat. Tentunya ini dan kebanyakan buku fikih seperti itu, mereka menyebutkan masalah ini ada beberapa pendapat, pendapat pertama, pendapat kedua, pendapat ketiga, pendapat keempat, ini dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Kebanyakan buku-buku fikih seperti itu. Tetapi di antara kelebihan Ibnu Rushd, beliau berusaha mencari rahasia khilaf di antara 4 mazhab ini. Apa sih sebab khilaf? Ini yang menakjubkan, yaitu berusaha menampilkan ya sebab utama khilaf, utama terjadi khilaf. Ini jarang jarang nampak dalam buku-buku fikih secara umum, ya. Sebagian buku-buku fikih menampilkan sebab khilaf, ya, dan sebagian hanya memaparkan. Tapi Ibnu Rushd setiap permasalahan beliau berusaha menampilkan sebab khilaf dari permasalahan tersebut. Sehingga ketika seorang baca buku ini dia tahu, oh ternyata khilafnya di sini. Dia tahu poin titik permasalahan kalau bahasa kita. Titik permasalahan di mana sih? Kok ada 4 pendapat? Maka beliau jelaskan. Kemudian di antara urgensinya kitab ini, yang ketiga, ini adalah kitab yang menggabungkan praktek usul fikih, kemudian qawaid fiqhiyah, dengan hukum-hukum fikih. Dan ini di antara kelebihan yang tidak didapatkan dalam buku-buku fikih lainnya, ya, yang kita tidak dapatkan dalam artinya benar-benar dipraktekkan, ya. Tidak kita dapatkan buku-buku fikih yang lain, ya. Makanya siapa yang belajar kitab Bidayatul Mujtahid, maka dia akan melihat bagaimana praktek usul fikih, qawaidul fiqhiyah, ya, bukannya sekedar hukum, tapi di situ ada praktek usul fikih dan praktek qawaid al-fiqhiyah. Ya. Tidak sebagaimana kitab-kitab fikih yang lainnya. Mungkin sebelum saya lanjutkan, saya ingin jelaskan sedikit, ya, sebagai gambaran, karena tidak semua orang paham apa itu fikih, apa itu usul fikih, apa itu qawaid fiqhiyah, apa itu dhawabit fiqhiyah. Saya kasih gambaran sederhana aja tentang istilah-istilah tersebut, ya. Jadi kalau kita bicara tentang ilmu fikih, ya, ilmu fikih, dibangun di atas, ya, namanya usul fikih. Apa itu usul fikih? Sederhananya usul fikih adalah ilmu, ya, ilmu untuk mengetahui cara mengambil hukum. Mengambil hukum dari suatu dalil. Ya, kalau dalil ini bunyinya begini, apa sih hukumnya? Ini namanya ilmu usul fikih. Dipelajari masalah dalalatul alfaz, ada zahir, ada nas, ada muawwal, kemudian ada am, ada khas. Lafal-lafal itu penunjukannya apa? Ada misalnya asal dalam perintah adalah menunjukkan kewajiban, sampai ada dalil yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah atau menjadi mubah. Kemudian juga pembahasan asal dalam larangan adalah untuk pengharaman, ya. Nanti ada namanya am, ada namanya khas, ada namanya mutlak, ada namanya muqayyad, ada nasikh, ada mansukh. Ini semua dipelajari dalam ilmu usul fikih, yaitu bagaimana kita mengambil ilmu untuk mengambil hukum dari suatu dalil. Ini dalilnya apa, ya. Nah, usul fikih diperlukan untuk mengambil hukum fikih. Maka setelah itu hukum-hukum fikih. Hukum-hukum atau permasalahan-permasalahan fikih. Ya. Kalau orang tidak tahu usul fikih, dia tidak akan bisa mengambil hukumnya apa. Contoh, saya contohkan seperti sederhana, ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala misalnya, wa aqimus shalah. Wa aqimus shalah. Terjemahannya apa? Dan dirikanlah salat. Dan dirikanlah salat. Baik.
Ini dalam Al-Quran, dirikanlah zakat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah ini adalah fi'il amr, ini kata perintah. Kata kerja perintah, fi'il amr perintah. Salat hukumnya apa? Nah, ini ya. Sekarang kita ingin tahu apa hukum salat. Datang fi'il dalam bentuk kata perintah. Nah, kita lihat ilmu usul fikih. Di sini kita cek ilmu usul fikih. Ya, ini apa hukumnya? Kembali kepada usul fikih. Ternyata dalam usul fikih disebutkan bahwasanya asal perintah adalah wajib. Asal perintah adalah wajib. Ketika Allah mendatangkan firman-Nya wa aqimus salat, dirikanlah salat, maka usul fikih menunjukkan hukum salat adalah wajib. Maka ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena usul fikih menunjukkan demikian. Maka di sini hasilnya adalah wajib ya. Jadi fikih dibangun di atas usul fikih. Fikih dibangun di atas usul fikih ya. Nah, ini namanya fikih. Nanti kemudian ada istilah namanya al-qawaid al-fiqhiyah ya. Kaidah-kaidah fikih. Apa itu al-qawaid fiqhiyah? Al-qawaid fiqhiyah adalah kesimpulan dari hukum-hukum fikih yang ada. Jadi hukum fikih ini kan ribuan permasalahan ya. Dalam bidang musyahid juga banyak permasalahan. Dari permasalahan tersebut, para ulama melihat hukumnya begini, dari sekian hukum bisa ditarik benang merah bahwasanya ada beberapa kaidah yang bisa kita ambil dari hukum-hukum Islam. Ya, maka kesimpulan hukum-hukum Islam itu disebut kaidah-kaidah fikih. Kaidah hanya sekedar memudahkan, dia adalah kesimpulan dari berbagai macam hukum ya. Sehingga contoh kita dalam kaidah fikih ada dua, ada namanya al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra, kaidah fikih besar, kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah besar fikih. Kemudian ada al-qawaid fiqhiyah sughra ya. Ini yang kecil ya, kaidah kecil. Ditinjau besar dan kecilnya, ditinjau disebut besar karena dia mencakup dalam berbagai banyak bab fikih. Adapun kaidah kecil terkadang hanya mencakup sebagian bab-bab fikih aja. Yang lebih kecil lagi namanya ad-dhabitul fiqhi. Contoh kaidah besar fikih ini ada 5 ya. Saya sudah gambaran seperti apa. Al-umur bimaqasidiha, bahwasanya ini ada 5. Misalnya semua tergantung tujuan, maksud dan tujuan ini nomor 1. Kaidah kedua misalnya ad-dararu yuzal ya, atau al-yakin la yazulu bisak, keyakinan tidak dihilangkan bisyak dengan keraguan. Dengan keraguan, tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Misalnya kemudian al-masyaqqah tajlibu taysir, ada 5 kaidah. Bahwasanya kesulitan mendatangkan kemudahan. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Ini contohnya. Yang keempat, ad-dararu yuzal, bahwasanya mudarat dihilangkan. Yang kelima misalnya al-adah al-muhakamah, yaitu adat menjadi patokan ya. Adat atau kebiasaan menjadi patokan. Ini sudah pernah saya bahas dalam pembahasan khusus tentang al-qawaid al-kubra al-khamsah ya. Ini setelah dilihat berbagai macam hukum, maka bisa disimpulkan ternyata hukum-hukum Islam ini bisa kita ambil benang merahnya, kita simpulkan dalam beberapa kaidah ya. Ini namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Nah, ketika dalam kita membahas kitab Bidayatul Mujtahid, ini dipakai semua. Jadi dia tidak hanya fokus membahas tentang masalah fikih saja, bukan ini aja ya. Oh, ini hukumnya ini, ada pendapat 5 pendapat, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi tidak. Ibnu Rushd berusaha mencari sebab terjadi khilaf, kemudian dia mulai merajihkan dengan dia menggunakan kaidah fikih atau dia menggunakan qawaid usuliyah. Dan ini di antara yang menakjubkan dari kitab Bidayatul Mujtahid, sehingga seorang akan dijadikan cerdas dalam menghadapi masalah-masalah fikih, tidak hanya taklid buta, tapi dia bisa mengerti kenapa terjadi khilaf, kenapa ini yang dirajihkan oleh Ibnu Rushd dan
dan seterusnya sehingga dia terlatih untuk bahas masalah-masalah fikih. Ya. Tapi ini gambarannya bahwasanya saya kembalikan lagi tadi. Ya. Bahwasanya kitab Widayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid bukan hanya kitab fikih semata, tapi dia menggabungkan antara praktik usul fikih, kemudian kaidah fikih dan juga hukum-hukum fikih. Jadi bukan hanya hukum-hukum fikih tapi kaidah-kaidah juga dipelajari. Dan ini tidak kita dapati dalam kitab-kitab fikih yang lain yang mutawwal seperti cara metodenya Ibnu Rushd. Seperti kitab-kitab terkenal seperti apa yang membahas tentang fikih empat mazhab seperti Al-Mughni di Ibnu Qudamah. Kemudian misalnya Al-Muhalla Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab karya An-Nawawi, kemudian Al-Muhalla bil Athar karya Ibnu Hazm Al-Zahiri. Ya. Tidak seperti Ibnu Rushd yang benar-benar dia menggunakan usul fikih ketika dia merajikan suatu pendapat dan benar-benar seorang terlatih. Ya. Kemudian di antara urgensinya kitab ini ya, disebutkan oleh Syekh Zahim ya. Abdullah Zahim hafizahullah taala ya. Buku ini di antara faedahnya, keempat ini faedah yang penting, menjadikan seseorang menggabungkan dalil. Dalil tersebut yang dimaksud dengan dalil sini bukan berarti cuma Quran Sunnah saja. Dalil sini maksudnya Al-Quran dan Sunnah atau kaidah. Artinya berusaha mengedepankan dalil. Ya, baik Al-Quran maupun Sunnah. Dalil itu banyak, ada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian penerapan dalam kaidah usul dalam memahami dalil-dalil tersebut. Ya. Intinya Ibnu Rushd mengajarkan bahwasanya seorang berusaha untuk ittiba, mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah dan bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah tersebut dengan kaidah-kaidah usul fikih. Ya, ini diantara manfaat dari buku ini. Kemudian ya tidak mendahulukan, diajari tidak mendahulukan kias dan pendapat di atas dalil. Ini ketika Ibnu Rushd menjelaskan ketika ada kias disebut oleh para ulama ternyata ada dalil yang nas yang kuat, maka beliau mendahulukan nas. Sehingga seorang ketika belajar buku Ibnu Rushd dia melihat bagaimana Ibnu Rushd mendahulukan nas daripada sekedar dalil ya. Perkataan para ulama atau kias yang merupakan dalil far'i ya. Kemudian di antaranya mengajari kita untuk tidak fanatik. Ini yang paling penting kepada mazhab tertentu. Karena Ibnu Rushd ketika dia memaparkan permasalahan, dia bermadzhab Maliki. Tapi beliau tidak selalu merojikan pendapat mazhab Maliki. Beliau terkadang merojikan pendapat yang lain, bahkan beliau terkadang meninggalkan 4 mazhab, ada pendapat salaf yang beliau pilih. Ini menghilangkan fanatisme terhadap mazhab tertentu ya. Ya, bahkan beliau tidak segan-segan untuk menyelisih 4 mazhab jika memang dalil menunjukkan akan hal itu. Disebutkan oleh Syekh Zahim, saya bacakan di sini 2 contoh permasalahan di mana Ibnu Rushd menyelisih jumhur ulama, menyelisih 4 mazhab. Sehingga Ibnu Rushd mengajarkan bahwasanya kebenaran tidak terbatas oleh 4 mazhab yaitu. Ya. Kebenaran tidak dibatasi oleh 4 mazhab. Karena mazhab bukan cuma 4 mazhab yang terkenal. Namun di sana ada mazhab-mazhab salaf yang mungkin tidak tidak menjadi tersohor seperti 4 mazhab yang kita kenali ya. Di antaranya contoh yang disebut oleh Syekh Abdullah Zahim, beliau menyebutkan tentang masalah al-mas ala al-khuf al-mukharraq. Kita tahu bahwasanya seorang yang sudah berwudu kemudian dia pakai al-khuf ya, pakai sepatu atau pakai jawrab ya, menutup mata kakinya, maka kalau dia batal dia tidak perlu membuka sepatunya, dia cukup mengusap
Sebagaimana kita belajari dalam kitab Thaharah, dia hanya cukup mengusap. Nah, 4 mazhab berpendapat bahwasanya sepatu yang dipakai ini tidak boleh bolong. Tidak boleh robek-robek. Kalau robek-robek tidak sah. Jadi kalau kelihatan kulitnya, misalnya khufnya ada robek terus ada kelihatan kulitnya, kulit apa kaki terlihat ada robek, ini tidak sah. Ini pendapat 4 mazhab ya. Maka pendapat ini diselisih oleh Ats-Tsauri. Imam Ats-Tsauri salah seorang dari ulama salaf ya. Kemudian Ibnu Rushd menukil perkataan Imam Ats-Tsauri untuk menyelisih jumhur ulama. Kemudian beliau menukil perkataan Ats-Tsauri yang di mana Ats-Tsauri berkata, perhatikan, kanat khifaful muhajirin wal ansar la taslam minal khuruq ka khifafin nas falau kana hudhir la warada wa nuqila anhum. Ya, kata Ats-Tsauri dinukil oleh Ibnu Rushd, ketahuilah bahwasanya khuf-khuf para muhajirin kaum ansar dulu para sahabat, mereka khufnya robek-robek. Mereka bukan orang kaya. Sepatu mereka dulu robek-robek. Ya. Dan tidak ada sepatu mereka yang selamat daripada namanya robekan karena kebanyakan mereka miskin. Sebagaimana sepatu-sepatu khuf-khufnya orang zaman sekarang itu di zaman beliau di abad ke-6 banyak orang khuf-khufnya yang ada robek-robeknya, tidak penuh selamat seluruhnya, pasti ada robek-robeknya meskipun sedikit. Falau kana hudhir, kalau seandainya di zaman sahabat memakai khuf yang robek dilarang untuk diusap, maka tentu ada nukilannya, tentu Nabi akan menyebutnya atau dinukil dari mereka ya. Atau Nabi akan menyebutkan hukumnya. Kalau Nabi menyebut hukumnya tentang tidak bolehnya, la nuqila anhum, maka akan dinukil dari para sahabat. Qultu, Ibnu Rushd kemudian mengomentari perkataan Ats-Tsauri. Hadhi mas'alatun hiya maskutun anha. Falau kana fiha hukmun ma'umul itila bihi la bayyanahu sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan yang tidak dijelaskan ada dalil tentang permasalahan ini. Falau kana fiha hukmun, kalau ada hukumnya artinya tidak diperbolehkan, mal ibtila'i bihi ma umumil ibtila'i bihi, padahal orang-orang banyak yang punya sepatu robek-robek, la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu Nabi akan menjelaskannya. Ini contoh beliau keluar dari mazhab jumhur yang persyaratkan khuf hanya sah untuk diusap kalau tidak robek-robek. Kata beliau tidak jadi masalah. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullah juga ya. Tapi beliau menukil Ats-Tsauri karena Ibnu Taimiyah datang setelah Ibnu Rushd. Ibnu Taimiyah abad ke-8, Ibnu Rushd abad ke-6 ya. Abad ke-6. Jadi di sini bagaimana Ibnu Rushd rahimahullah tidak mengajarkan fanatik bahkan kepada 4 mazhab, bahkan beliau bisa keluar dari pendapat 4 mazhab. Di antaranya lagi ya, permasalahan kedua yang disebutkan contoh oleh Syekh Abdullah Zahim ya, pentahqiq kitab Bidayatul Mujtahid, seperti permasalahan apakah orang yang meninggalkan salat wajib untuk mengqadha ya dengan sengaja. Jadi orang yang meninggalkan salat ada 2. Ya. Tapi kita jelaskan di sini. Orang yang meninggalkan salat. Ada 2 model, ya. 2 model. Yang pertama dengan sengaja. Yang kedua tidak sengaja karena uzur. Karena uzur tersebut bisa jadi lupa atau ketiduran. Nah, untuk yang karena uzur ada hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha idza dzakaraha." Kata Nabi, siapa yang tidur sallallahu alaihi wasallam, siapa yang lupa atau tidur, maka salat jika ingat. Jika ingat. Nah, Nabi SAW mengatakan jika salat, maka salat jika ingat. Artinya dia ketiduran sampai habis waktu, atau dia lupa sampai habis waktu, dia ingat di waktu yang lain, maka Nabi perintahkan salat jika ingat. Salat jika ingat ini namanya qadha, ini namanya diqadha. Diqadha itu artinya dikerjakan di luar waktu. Dia salat zuhur, dia lupa, ternyata dia baru ingat maghrib, tadi saya belum salat zuhur. Maka dia salat zuhur ketika itu meskipun di waktu maghrib. Nah, ini seorang meninggalkan salat karena uzur sepakat bahwasanya harus diqadha. Nah, bagaimana dengan sengaja? Tidak ada dalil khusus. Maka jumhur ulama, perhatikan, jumhur ulama mayoritas 4 mazhab bahwa hukumnya wajib diqadha. Apa dalilnya? Dalilnya qiyas. Kias apa? Kias aulawi, ya, kias aulawi. Kalau yang
lupa saja disuruh qadha, apalagi yang sengaja. Gampangannya demikian. Lebih utama jika yang lupa disuruh qadha, apalagi disuruh qadha, apalagi yang sengaja. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, Ibnu Rushd punya pendapat lain. Di sini saya ingin menjelaskan Ibnu Rushd keluar dari 4 mazhab. Dia mengkritiki si pendalilan dari jumhur. Saya bacakan ya. Dia berkata, "Wal haqqu fi hadza," yang benar dalam permasalahan ini, "annahu idza ju'ila al-wujubu min babi taghlidh, kana al-qiyas sa'ighan." Kalau ternyata maksud Nabi disuruh qadha orang yang lupa ini, perhatikan kata beliau. Kalau maksud Nabi, jadi dia kritiki kias, kok apa pas dikiaskan? Kalau maksud Nabi orang yang lupa disuruh untuk mengqadha karena Nabi ingin kasih kekerasan kepada orang yang lupa tadi atau orang yang beruzur tadi, maka boleh kita mengkias. Artinya orang yang lupa saja disuruh qadha, apalagi yang sengaja meninggalkan salat. Berarti tujuan Nabi adalah untuk bersikap tegas kepada orang yang lupa ya. Aw amma in ju'ila min babir rifq bin nasi wal udhr lahu an la yafutahu dzalikal khair fal amid fi hadza dhiddun nasi. Adapun kalau maksud Nabi, kalau siapa yang lupa ketiduran maka suruh qadha adalah bukan karena Nabi ingin sikap keras terhadap mereka, tapi Nabi karena kasih sayang sama mereka agar mereka masih bisa melakukan kebaikan meskipun terlupa. Oh enggak apa-apa, meskipun kan kamu lupa jadi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bukan Nabi sedang marah, kamu lupa tuh ulangi. Enggak, tapi Nabi maksudnya karena kamu lupa ketiduran enggak apa-apa, kamu tidak ketinggalan kesempatan untuk berbuat kebaikan. Kata Ibnu Rushd, kalau maksudnya Nabi adalah yang kedua, Nabi menyuruh mengqadha adalah mimbabir rifq untuk kelembutan kepada orang yang lupa, maka tidak bisa dikiaskan dengan orang yang sengaja karena orang yang sengaja meninggalkan tidak sama dengan orang yang lupa. Orang yang lupa karena ada udzur perlu dirahmati, ada pula orang yang sengaja tidak perlu, maka kias ini tidak berlaku. Kias aulawi tidak berlaku. Ini contoh. Maksud saya Ibnu Rushd mengkritiki kias dari sisi ilahnya berbeda. Ini yang saya bilang agak susah mau jelaskan kepada jamaah. Tapi ini saya contohkan bahwasanya bagaimana Ibnu Rushd mengkritiki kias. Kemudian dia menyebutkan yang kedua, dikritiki kias ini dia mengatakan wal aslu anna al-qada' la yajibu bi amril ada wa inna ma yajibu bi amrin mujaddad. Asalnya untuk qada' kita tidak boleh mencukupkan hanya dengan perintah untuk ada. Ada itu perintah untuk mengerjakan di awal pada waktunya. Qadha di luar waktu, ya. Nah, kata beliau, kalau kita ingin menghukumi suatu perkara jika ditinggalkan harus diqadha, tidak boleh kita hanya mencukupkan dengan dalil yang disuruh dikerjakan pada waktunya. Tapi kita butuh dalil baru untuk menyuruh mengqadha. Ini hukum asal. Nah, kita mendapati orang yang lupa disuruh untuk mengqadha dengan dalil yang baru. Nabi mengatakan fal yusalliha idza dzakaraha. Berarti ada perintah baru kalau dia lupa salat. Ada perintah salat ketika dia ingat, ini perintah baru. Bukan berdasar kepada aqimus salat, hukum perintah salat awal. Hukum asalnya aqimus salat, dirikanlah salat pada waktunya. Nah, kalau orang lupa bagaimana? Orang ada uzur, untuk mengqadha butuh dalil baru kata Ibnu Rushd. Dalil barunya apa? Siapa yang lupa atau ketiduran maka hendaknya dia salat pada waktunya. Oke. Kita terima. Nah, bagi orang yang sengaja tidak ada dalil baru. Maka kalau gitu tidak bisa dikiaskan dengan orang yang lupa. Ini sekedar penjelasan bahwa bagaimana Ibnu Rushd bisa keluar dari mazhab dan beliau tidak taklid kepada mazhab ya. Taib. Ente sudah kan? Jadi saya ulangi, beliau kritiki kias dari dua sisi. Yang pertama, kiasnya tidak pas. Karena sebabnya berbeda, karena illah atau sebab berbeda. Yang kedua, karena mengqadha butuh dalil tersendiri, butuh dalil baru. Baik. Ini semua tujuannya tadi disampaikan untuk menunjukkan kebenaran tidak dibatasi dengan 4 mazhab saja. Bisa jadi ada mazhab di luar dari 4 mazhab yang benar,
Ini pendapat Ibnu Rushd, pendapat Syekh Shalih Taimiyah, kalau juga pendapat Syaukani juga. Sehingga saya dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja wajib hanya untuk bertobat, tidak wajib untuk mengqadha karena tidak bisa dikiaskan dengan orang yang meninggalkan salat karena lupa. Sehingga dia hanya dianjurkan untuk berbanyak salat-salat sunnah karena dia telah meninggalkan banyak kebaikan. Baik. Ini udah, Win. Dalam suatu pernyataan ketika Ibnu Rushd menyebutkan tentang tahiyatul masjid sementara imam sedang berkhutbah, beliau berkata, "Fa in sahhatiz ziyadah," kalau sahih lafal tambahan dalam hadis ini, wajibal amalu biha, maka tambahan lafal dalam hadis ini wajib untuk diamalkan. Fa innaha nasun fi mawdhi'il khilaf. Dan ini adalah nas dalam permasalahan khilafnya, pernyataan yang tegas dari Nabi tentang yang sedang kita perselisihan. Wan nasu la yajibu an yu'arada bil qiyas, dan namanya nas tidak boleh dilawankan dengan qiyas. Ini menunjukkan beliau perhatian terhadap dalil dan tidak mengajarkan fanatik kepada mazhab. Baik, kita lanjutkan. Kita kembali lagi. Baik, di antara urgensinya kitab ini, tadi saya buat poin keempat, perhatikan. Ya. Menjadikan seorang mengukuhkan dalil, tidak mendahulukan kias atau pendapat atas dalil, tidak fanatik terhadap mazhab tertentu, kebenaran tidak dibatasi oleh 4 mazhab. Kemudian di antaranya, ya, ini yang boleh kita tambahkan. Kitab ini mengajarkan untuk berlapang dada dan tidak jumud, ya. Beliau sebutkan ratusan atau mungkin 1000 permasalahan dalam buku ini, semuanya khilaf. Masalah fikih khilaf, ya, dan kita tahu bahwasanya ternyata, dan kita sebut banyak khilaf, rata-rata khilaf di atas dalil, artinya satu permasalahan dalilnya sama, cara pandang berbeda. Banyak permasalahan seperti itu, dalilnya sama. Contoh seperti aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, ya. Nah, menyentuh wanita maksudnya apa? Menyentuh wanita batalkan wudu, ataukah maksudnya menggauli wanita atau membatalkan? Ini contoh dalilnya sama, tapi cara pandang berbeda, ya. Oleh karena maksud saya, jangan sedikit-sedikit kalau kita berbeda pendapat kita bilang ikuti dalil, jangan ikut perkataan manusia, atau ikuti dalil jangan ikut perkataan ulama. Ulama yang kita selisih juga mengikuti dalil, cuma cara pandangnya berbeda. Ya, maka tidak boleh kita serta-merta segera menghukumi ikut dalil, jangan ikut ulama. Ulama yang sedang kita selisihi tersebut, mereka juga punya dalil, bukan tidak punya dalil. Bahkan kita akan lihat betapa banyak contoh dalilnya sama, cara pandang berbeda. Ini adalah masalah fikih. Selama masih ada sisi pendalilan, ternyata masalah fikih klasik, maka tidak boleh kita memaksakan diri. Kita hanya memaparkan permasalahan sebagaimana Ibnu Rushd rahimahullahu taala tanpa mencela sana mencela sini. Dia hanya menyampaikan, kemudian memilih pendapat yang lebih kuat menurut beliau, kemudian beliau menyebutkan kaidah fikihnya atau menyebutkan kaidah usulnya. Setelah itu sudah, tanpa harus mencela, tanpa harus merendahkan, tanpa harus menuduh bahwasanya siapa yang menyelisih saya berarti mengikuti ulama dan meninggalkan dalil. Tidak. Ya, jadi jangan sampai salah paham, karena sebagian orang sedikit-sedikit mengatakan ikut dalil jangan ikut ulama. Banyak permasalahan ulama yang kita selisih tadi juga ternyata mengetahui dalil yang sedang kita jadikan dalil. Cuma mereka punya cara pandang berbeda. Mungkin mereka merasa ada dalil yang lebih kuat untuk sehingga tidak memilih pemahaman yang kita pilih, ya. Taib, ini seputar tentang kitab Bidayatul Mujtahid, ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan menyampaikan tentang muqaddimah yang isinya tentang masalah usul, dan itu juga cukup berat. Dan di akhir pembahasan saya akan menjelaskan tentang biografi Ibnu Rushd rahimahullah yang kita sekarang sedang membaca kitabnya, ya. Yang kedua, jadi biografi penulis.
Taib, siapakah Ibn Rushd? Ibn Rushd, nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Rushd Al-Qurtubi. Ya. Nama beliau ya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad kemudian bin Abdullah bin Abdullah bin Rushd Al-Qurtubi. Ya. Bin Abdullah bin Rushd Al-Qurtubi. Rahimahullah. Perhatikan di sini. Nah, beliau Muhammad bin Ahmad ya. Muhammad bin Ahmad. Ini nama beliau ya. Nama beliau Muhammad. Ini ayah. Kemudian ini kakek. Kakek Al-Jad. Kakek atau Al-Jaddu. Nah, nama dia dan nama kakeknya sama, Muhammad bin Ahmad. Kakeknya juga namanya Muhammad bin Ahmad. Saya ulangi, nama dia Muhammad bin Ahmad, nama kakeknya juga Muhammad bin Ahmad. Dan mereka semua orang alim. Muhammad yang ini penulis adalah orang alim, ayahnya juga orang alim, kakeknya juga orang alim. Bahkan kakeknya adalah ulama masyhur dari mazhab Maliki. Dia punya kitab yang masyhur Al-Bayan wa Tahsil tentang masalah fikih. Ya. Yang seorang ulama besar ya. Oleh karenanya, karena namanya sama Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, kakeknya juga Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd, maka para ulama membedakan penulis ini disebut dengan Al-Hafid. Kak cucu ya, ini cucu. Jadi nama-namanya sama Muhammad bin Ahmad bin Rushd Al-Qurtubi Al-Hafid, maksudnya sang penulis yang sedang kita bahas. Abul Walid. Kunyahnya Abul Walid. Kunyah Abul Walid. Ya, adapun kakeknya sama namanya sama Muhammad bin Ahmad Ibn Rushd Al-Qurtubi disebutnya Al-Jad. Semuanya adalah dari fuqaha Malikiyah. Adapun beliau lahir pada tahun 520 Hijriyah ya, lahir 520 Hijriyah atau sekitar 1126 Masehi. Jadi ulama abad ke-12 Masehi atau ulama abad ke-6 Hijriah. Adapun kakeknya lahir 450 ya. 450 Hijriah. Jadi beda ya. Antara 520 dan 450 dan dua-duanya adalah ulama besar ya. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat rajin belajar ya. Sampai disebutkan ya, beliau selalu membaca buku ya dan tidak pernah berhenti membaca buku kecuali dalam 2 kali beliau tidak baca buku. Tidak dua kali beliau tidak sibuk menuntut ilmu. Yang pertama ketika wafat ayahnya, yang kedua ketika beliau menikah. Itu aja dua hari beliau tidak belajar. Sisi lainnya adalah untuk belajar dan belajar dan belajar ya. Belajar dan belajar ya. Dan beliau menguasai berbagai macam bidang ilmu ya. Bahkan beliau menghafal misalnya Diwan Abi Tamam, Diwan Al-Mutanabbi. Beliau hafal syair-syair para syu'ara tersebut. Kemudian beliau juga ahli dalam bidang kedokteran, beliau belajar ilmu tib ya. Dan beliau ahli dalam bidang kedokteran dan beliau punya banyak tulisan ya. Ratusan tulisan yang beliau tulis oleh Ibnu Rushd tersebut. Hanya saja ya, beliau juga belajar ilmu filsafat. Itu jadi masalah ya. Sampai disebutkan beliau diasingkan dari negerinya, sampai disebutkan ada sultan yang menyuruh untuk bakar buku-bukunya karena ada tulisan-tulisan beliau tentang filsafat ya. Dan beliau dikritiki oleh para ulama ya, karena beliau membela sebagian ahli filsafat ya. Baik, kita tahu bahwasanya Al-Ghazali rahimahullahu taala punya buku judulnya Tahafutul Falasifah, yang mananya adalah runtuhnya filsafat atau runtuhnya para ahli filsafat. Gugurnya ahli filsafat. Itu
Al-Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu taala menjelaskan tentang rusaknya ilmu filsafat. Beliau sebutkan dari 20 sisi. Dan dari 20 sisi tersebut beliau sebutkan 3 menyebabkan ahli filsafat menjadi kafir. Adapun 17 kesalahan mereka tidak menjadikan mereka kafir. Mungkin di tabdi dikatakan ahlul bidah tapi tidak sampai pada derajat kafir. Ini beliau sebutkan juga dalam kitab beliau Al-Munqidh minad Dhalal, dan beliau sebutkan juga hal-hal yang tidak boleh kita mengkafirkan dan ada hal yang boleh kita mengkafirkan dalam kitab beliau Faisal At-Tafriqah Bainal Islam wa Zandaqah, kalau tidak salah judulnya Faisal Tafriqah ya. Beliau sebutkan di antara 3 perkara yang beliau sebutkan kesalahan ahli filsafat menyebabkan mereka dikafirkan. Yang pertama adalah kaum filsafat menyatakan Allah Subhanahu wa taala hanya mengetahui segala sesuatu dengan ilmu al-kulli ya. Ilmu al-kulli yaitu hanya tahu secara global, tidak tahu secara detail, dan ini sudah saya jelaskan dalam pembahasan asma sifat. Inilah kekufuran karena kita tahu Allah mengetahui secara detail. Kata para ahli filsafat tidak ya. Allah tidak mengetahui secara detail tapi Allah hanya mengetahui secara global dengan ilmu kulli. Apa maksudnya di pembahasan panjang lebar. Kemudian yang kedua, ahli filsafat mengatakan kesalahan 2 yang menyebabkan mereka dikafirkan. Mereka mengatakan bahwasanya alam ini qadim. Bahwasanya bukan namanya Allah sendiri kemudian terjadi alam, tapi Allah dan alam bersamaan ada. Allah dan alam bersamaan ada, ya. Sehingga ini juga merupakan kufuran karena kita umat Islam mengatakan dulu Allah sendirian kemudian Allah menciptakan alam. Bagi ahli filsafat tidak. Logika mereka mengantarkan kepada mereka bahwasanya alam dan Allah bersamaan. Muncul atau ada bersamaan, tidak didahului oleh salah satunya. Bukan Allah dulu baru alam, tapi Allah dan alam bersamaan. Yang ketiga yang juga dijadikan dalil oleh Al-Ghazali untuk mengkafirkan para ahli filsafat ya adalah masalah hari akhir. Bahwasanya menurut ahli filsafat manusia akan dibangkitkan cuma ruh saja tanpa jasad. Kenapa? Karena logika mereka mengantarkan tidak mungkin manusia dibangkitkan dengan jasad. Tapi yang dibangkitkan cuma ruh. Ruh itulah yang akan mengalami kesengsaraan ataupun kebahagiaan. Dan inilah 3 perkara yang menyebabkan Al-Ghazali mengkafirkan ahli filsafat ya, dan beliau tegaskan seperti Aristoteles dan sebelumnya Plato, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Kemudian beliau menyebutkan di antara ahli filsafat Islami yang pemikirannya sama seperti Plato dan Aristoteles adalah 2, Al-Farabi dan Ibnu Sina. Oleh karenanya Al-Ghazali mengkafirkan 2 orang ini. Dalam kitabnya Tahafutul Falasifah, dalam kitabnya juga Al-Munqidh minad Dhalal ya. Beliau sebutkan ilmu filsafat bermacam-macam. Banyak ilmu filsafat yang tidak ada kaitannya dengan agama, seperti masalah mungkin masalah fisika, masalah biologi atau masalah tumbuhan, itu enggak ada masalah. Masalah kimia enggak ada masalah ya. Tapi yang jadi masalah mawara'ul alam, masalah ilahiyat, masalah ketuhanan. Yang di sini Al-Ghazali kemudian mengkritik ahli filsafat, dia mengungkapkan 20 kesalahan, 3 kesalahan yang cukup menjadikan semua ahli filsafat kafir keluar dari Islam. Nah, di sini Ibn Rushd dia adalah orang yang gandrung baca buku-buku filsafat karena cerdasnya beliau luar biasa ya. Beliau baca buku filsafat. Ada khilaf dari mana Ibn Rushd belajar ilmu filsafat. Ada yang mengatakan beliau belajar dari Ibnu Bajah atau belajar dari Ibnu Tufail. Namun sejarah menunjukkan bahwasanya beliau tidak belajar dari 2 ahli filsafat ini. Sehingga sebenarnya mengatakan seperti Syekh Aman Jami menyebut dalam kitabnya Al-Aql wan Naql inda Ibn Rushd, kalau tidak salah, yang saya tadi sempat baca bukunya, bahwasanya Ibn Rushd kemungkinan beliau belajar sendiri. Beliau membaca buku-buku Aristoteles ya, membaca buku-buku Ibnu Sina sehingga beliau akhirnya terpengaruh dengan pemikiran filsafat. Nah, Ibn Rushd ketika mengetahui Al-Ghazali, Ghazali hidup sebelum Ibn Rushd ya. Ghazali wafat kalau tidak salah 505 Hijriah. Ibn Rushd lahir 520 Hijriah. Maka Ibn Rushd kemudian membantah Al-Ghazali, dia tulis buku judulnya Tahafutut Tahafut, yaitu runtuhnya bukunya Ghazali. Al-Ghazali bantah falasifah, Tahafutul Falasifah, runtuhnya filsafat Yunani yang diteruskan oleh Farabi dan Ibnu Sina. Ibn Rushd seperti membela para ahli filsafat tersebut, kemudian membantah Al-Ghazali ya. Dan Ibn Rushd akan menganggap permasalahan sepele, masalah kebangkitan ruh, bahwasanya kata beliau ya ada pendapat tentang masalah kebangkitan hari kiamat ya. Ada yang mengatakan jasad sebagaimana jasad sekarang bangkit ya. Ada yang mengatakan begini, ada yang mengatakan begini, dan beliau sebutkan pendapat ketiga, ada yang mengatakan bahwasanya yang dibangkitkan cuma ruh.
dan seorang seorang sesuai dengan pendapat yang dia pilih. Jadi dia seakan-akan menganggap hal itu adalah perkara yang tidak begitu urgen, tidak sampai masalah kafirkan, sehingga bagi yang berpendapat yang dibangkitkan cuma ruh saja tidak jadi masalah ya. Ini beliau sebutkan dalam tahafut yang beliau sebutkan dalam kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah. Ini sudah dibantah oleh para ulama karena mengingkari hari kebangkitan jasad itulah keyakinan orang-orang musyrikin Arab dahulu. Sebagaimana Allah sebut dalam surat Yasin ya. Man yuhyil idhama wa hiya ramim ya. Ketika orang musyrikin melihat tulang belulang yang sudah hancur, maka mereka mengatakan siapa yang bisa bangkitkan tulang belulang ini lagi padahal sudah hancur. Jadi orang musyrikin mengingkari kebangkitan jasad bukan ruh. Kalau ruh tidak perlu tulang belulang. Yang mereka ingkari adalah kebangkitan jasad. Nah, Ibnu Sina dalam kitabnya Risalah al-Tuhiyah, risalah kecil, Ibnu Sina juga punya buku banyak ratusan tapi kebanyakan cuma risalah tipis. Dan ada di internet buku-bukunya. Di antaranya Risalah al-Tuhiyah, di situ Ibnu Sina mengingkari kebangkitan jasad. Dan ini sudah saya bahas dalam bahasan masalah hari kebangkitan dalam masalah rukun iman. Bisa lihat kembali. Jadi intinya Ibnu Sina dengan logikanya mengatakan, kalian wahai orang-orang Asy'ariyah, mutakallimin, Asy'ariyah dan Maturidi dan yang lainnya, Mu'tazilah. Kalian tahu dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat sifat. Tapi kalian takwil. Kalian takwil ayat sifat, kalian bilang Allah tidak punya sifat, atau kalian mengatakan sifat Allah bukan zahirnya padahal Allah punya sifat, tapi kalian takwil. Kalian hanya menetapkan sebagian sifat, sebagaimana Asy'ariyah cuma 7 sifat. Maka kata Ibnu Sina dalam Risalah At-Tuhiyah dia mengatakan, demikian juga saya sekarang lihat ayat-ayat tentang hari kebangkitan jasad dibangkitkan. Ini semua saya takwil. Kenapa kalian takwil ayat sifat? Karena menurut kalian tidak masuk akal, maka menurut saya juga ini tidak masuk akal. Bahwasanya jasad dibangkitkan tidak masuk akal. Sebagaimana kalian boleh mentakwilkan ayat-ayat sifat, menurut akal kalian tidak masuk, saya juga boleh mentakwilkan ayat-ayat tentang hari kebangkitan, menurut saya juga akal saya juga tidak masuk. Nah, di situ dalil dari Ibnu Sina sehingga dia komitmen dalam takwil. Dia takwil dalam masalah sifat-sifat Allah dan dia juga takwil dalam masalah hari kebangkitan. Dan ini pendapat ini seperti diremehkan oleh atau dianggap biasa oleh Ibnu Rushd sehingga beliau dikritik dalam hal ini. Padahal ini adalah kekufuran. Intinya, wallahu a'lam bishawab, Ibnu Rushd terpengaruh dengan falasifah. Padahal kalau kita baca kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah, beliau mendatangkan perkataan-perkataan yang indah, terutama bantahan terhadap Asy'ariyah. Kemudian beliau juga menetapkan adanya Tuhan dengan dalil akli yang sangat kuat ya. Dan dalam sebagian perkataan terkadang beliau menyebutkan pelarangan terhadap takwil, tidak boleh takwil, bahkan beliau menyebutkan kenapa ada 73 firqah. 73 firqah itu karena 70-nya takwil semua, takwil dari zahir nas. Ahlussunnah yang di atas nas, tapi ternyata beliau juga terjebak dalam takwil. Bahkan dalam pernyataan beliau ya, bahwasanya syariat terbagi menjadi zahir dan batin. Ini jadi masalah besar ya. Ya, karena beliau terpengaruh dengan perkataan Aristoteles ya. Beliau berkata dalam kitabnya Al-Kashf an Manahijil Adillah halaman 99, beliau berkata asy-syariah qisman, syariat ada dua, zahir dan muawwal. Zahir dan muawwal yang ditakwil. Az-zahir minha huwa fardul jumhur wal muawwal huwa fardul ulama. Adapun zahir nas itu kewajiban bagi orang-orang awam, adapun para ulama semuanya dilihat dengan takwil. Ya. Wa ammal jumhur fa farduhum fihi hamluhu ala zahiri wa tarki ta'wili. Adapun orang-orang awam harus menilai ayat dan hadis dengan zahir. Tidak boleh takwil. Sebaliknya wa annahu la yahilul ulama an yafsahu bi ta'wilil jumhur. Adapun para ulama wajib untuk mentakwil dan tidak boleh bagi ulama untuk menjelaskan takwilannya. Ya. Jadi beliau mengatakan syarat ini yang untuk orang awam zahirnya, untuk ulama takwilnya, yaitu ada makna batin. Ini repot ya. Dan ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Bayan Talbisil Jahmiyah ya. Saya bacakan juga dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah mengatakan tentang membantah tafsir-tafsir batin. Dan ini pendapat Ibnu Sina ya. Kata beliau, wa Ibnu Sina wa Ibnu Sina wa amsaluhu lama arafu anna kalam ar-rasul la yahtamilu hadhihi ta'wilatil falsafiyyah bal qad arafu annahu arada mafhum al-khitab salaka maslaka takhyil wa qala innahu khatabal jumhur bima yukhayyalu ilaihim
ma ilmihi anna al-haqqa fi nafsil amr laisa kadzalik fa haula'i yaqulun inna rusula kadzabu lil maslahah wa hadha tariqu Ibnu Rushd al-Hafid wa amsalihi min al-batiniyah. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ibnu Sina ketika dia melihat dalil-dalil Al-Qur'an tidak bisa dikompromikan dengan akal secara filsafat. Ini tidak bisa ini. Kalau kita ikuti filsafat enggak mungkin sesuai dengan zahir Al-Qur'an maupun sunnah ya. Maka kata Syekhul Islam, tatkala mereka tahu bahwasanya Ibnu Sina dan teman-temannya mengetahui bahwasanya perkataan Rasulullah tidak mungkin mengikuti takwil-takwilan mereka yang merupakan filsafat, maka mereka pun mengatakan maksud dari Nabi adalah takhyil. Itu ketika Nabi menjelaskan kepada orang-orang tentang neraka, tentang surga, tentang manusia dibangkitkan, ini cuma khayalan saja. Ya. Padahal Nabi tahu bahwasanya yang itu benar tidak demikian. Jadi Nabi kata Ibnu Taimiyah, orang ahli filsafat mengatakan Nabi berdusta kepada masyarakat, kepada orang awam untuk kebaikan. Karena kalau Nabi jelaskan sesungguhnya, orang-orang tidak akan tunduk, orang tidak akan takut kepada syariat. Maka Nabi berdusta bahwasanya ada neraka, ada orang dibangkitkan, ada diazab, ada yang dibakar. Ini semua tidak ada karena jasad tidak ada. Menurut Ibnu Sina jasad tidak ada, Ibnu Rushd juga demikian. Kemudian di akhir bantahan kata Syekh Islam Taimiyah, inilah metode Ibnu Rushd ya. Dan yang semisalnya dari yang memiliki pemahaman batiniyah ya. Baik, ini saja ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Mukadimah mungkin yang saya sampaikan, tentunya seperti saya katakan tadi pembahasan berat, kita coba saja, kalau antum tidak kuat kita ganti buku ya. Kita ganti buku, tapi inilah kitab yang sangat luar biasa. Kita dulu belajar di Jamiah Islamiyah. Buku ini sangat indah untuk membuat kita memiliki malakah, kemahiran untuk melihat suatu permasalahan sehingga tidak taklid buta dan menggunakan akal untuk melihat dalil untuk mana yang lebih kuat dengan kaidah usuliyah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.